Kalau untuk perkembangan kerupuk kulit Raja Patin sendiri, kita mencapai hampir masa waktu 4 tahun belum genap ya, karena kita mulai itu di 6 Desember 2016 sampai sekarang. Saya rasa kita memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Dari awal kita mulai di angka 50 kilo, kita goreng dari garasi di sebelah rumah, sampai sekarang kita sudah punya ruang produksi sendiri, ruang packaging sendiri. Saya rasa itu pencapaian yang cukup signifikan dan alhamdulillah kemajuan yang sangat pesat, walaupun tidak boleh ada kata puas dalam berusaha. Intinya kita masih tetap mengharapkan perkembangan ini tetap terus naik, tidak puas sampai di tempat, artinya diam di tempat. Kalau saya puas sampai sekarang berarti tidak ada lagi kemajuan untuk tempat yang lebih luas lagi. Agar tetap eksis dan bertahan, UMKM bagaimana Kak di tengah pandemi ini? Oke, agar tetap eksis dan bertahan di tengah pandemi, sebenarnya kita perluas jaringan. Jangan pernah takut untuk memberikan kepercayaan mengenai pemasaran, marketing produkmu kepada yang namanya reseller atau sistem 2 tangan atau sistem 3 tangan. Kalau memang orientasi kita adalah produsen, maka fokus saja kepada memproduksi. Selebihnya mengenai penjualan, marketing dan sebagaimananya, percayakan itu kepada tim marketing Anda. Bisa melalui reseller, bisa melalui dropship atau melalui apapun. Intinya berikan kepercayaan, bangun jaringan. Bukankah dengan kita membentuk jaringan, kita memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan reseller yang kita sebut sebagai mitra marketing, juga menciptakan lapangan kerja dan melebarkan atau berbagi rezeki kepada teman-teman kita yang lain di luar sana yang notabene dia punya kemampuan untuk selling, sementara kemampuan kita adalah produksi dan kemampuan mereka adalah selling. Itu sih kalau kiat dari Raja Patin sendiri. Kita sukses, kita besar dibesarkan oleh seller, oleh marketing dan mitra-mitra reseller kita di seluruh Indonesia. Bisnis Patin ini masih menjanjikan Kak? Kalau untuk menjanjikan sendiri, kalau saya bilang ya, kalau dia tidak ada cerita menjanjikan, nggak akan digeluti dan kita nggak akan tekuni ya kalau memang ini bukan yang menjanjikan gitu. Kenapa dia saya bilang menjanjikan? Bagi sebagian masyarakat Indonesia atau kita ya, penyakit orang Indonesia adalah kita suka menyepelekan hal yang kecil. Salah satunya kulit ikan patin ini kan kita mengolah limbah. Itu ada hal yang awalnya disepelekan atau hal yang tidak dilirik oleh perusahaan yang notabene dia mengerjakan pabrik fileting. Dulu harga kulit ikan patin ini itu dijual cong, bercampur ya sama duri sama kepala, itu sekitar 2.000, 1.500 itu pernah. 2.000 awal mula kita ambil sudah disortir. Bayangkan dari 2.000 yang berserak-serak berceceran tidak dipakai, the second product itu bisa kita olah menjadi nilai jual yang memiliki harga jual tinggi ya, menjadi ekonomis. Ya kalau sekarang ditanya berapa lagi harga kulit ikan patin, ya nggak dapat lagi 2.000. Limbah aja sudah dijual 15.000 per kilo gitu. Jadi itu hal yang cukup brilian. Kalau memang lagi ada yang mau punya ide atau mau buat usaha lagi, mulai kan pikirkan dari apa ya yang tidak bisa dipakai tapi bisa kita pakai dan kita olah menjadi yang berdaya guna dan berdaya jual tinggi gitu sih.
Dan kita juga binaan Pertamina juga ya? Raja Paten sendiri adalah mitra binaan Pertamina. Kita dibantu dalam hal permodalan. Jadi dulu pernah kita punya hutang orderan. Kita punya hutang orderan oleh mitra kita sekitar 4 ton. Jadi sudah masuk orderan sebanyak 4 ton, tapi kita tidak punya bahan baku yang cukup. Karena kalau kulit dari Sumatera sendiri itu tidak bisa memenuhi kuota permintaan Raja Paten. Nah, dari situlah kita dibantu Pertamina permodalan, lalu kita ambil kulit dari Pulau Jawa. Nah, mulai dari situ kita menjadi mitra dan bekerja sama kepada Pertamina dari segi permodalan. Harapannya ke depan untuk Raja Paten sendiri gimana, Kak? Yang namanya harapan, yang namanya cita-cita, kalau misalkan kita tidak punya target ya, kalau saya bilang istilah singkatnya gini, saya selalu punya kiblat, saya selalu punya arah, saya selalu punya tujuan setiap langkah yang sudah kami jalani. Harapan kami nggak muluk-muluk, kami cuma mau, tidak akan pernah mau jadi UKM terus-terusan. Harapan kita ke depannya kita bisa next menjadi PT, kita menjadi pabrikan. Jadi bagaimana kita sekarang sedang berupaya berjuang keras meningkatkan usaha rumahan menjadi usaha pabrikan. Tidak lagi melulu di rumah, tidak lagi melulu UKM, tapi kita bisa beranjak menjadi PT, bisa menaungi, bisa berkibar, bisa skalanya untuk Indonesia yang lebih luas. Himbauannya Kak untuk para UMKM, Kak? Baik, untuk teman-teman, rekan-rekan, para pejuang, para pencari nafkah, para pegiat ekonomi di tingkat UKM, ayo semangat, ayo tunjukkan bakat, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Karena UKM adalah salah satu fondasi ekonomi paling bawah yang bisa membantu giat meningkatkan ekonomi pemerintah. Bayangkan, kalau kita satu bisa menggiatkan 10 pekerja, bisa menggiatkan 5 pekerja. Kalau UMKM di Indonesia kita bantu buat negara. Artinya, masyarakat pedesaan tidak harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, tapi ada UMKM di desanya. Kemudian untuk UMKM Indonesia, ayo mari sama-sama kita giatkan. Mulai hari ini kita yang menciptakan pekerjaan, bukan kita yang mendaftar pekerjaan. Bukankah rezeki lebih banyak itu dagang? Mungkin bagi yang beragama Islam sudah diajarkan oleh Nabi kita, 9 dari 10 rezeki adalah berdagang. Maka semangat, maju terus UMKM, jangan pernah gentar. Ayo maju terus, ciptakan lapangan kerja, buat karya untuk Indonesia dengan logo UMKM dari desa untuk Indonesia.